Tutorial membuat tabel amortisasi sederhana. Nah, biar kayak youtuber. Jadi amortisasi premium. Gimana cara nyari amortisasi premium? Kita lihat berapa sih premium bond payable yang kita dapat dari hasil penjualan obligasi kita dibagi sama berapa tahun masa obligasinya atau jatuh tempo 10 set. Nah, dapatlah amortisasi premium amortisasi per year. Nih, angka-angka ini dapat di mana sih? Ini cash ini terdapat dari, lihat nih, S6 dari face value dikali terjualnya berapa. Karena terjualnya 104%, lebih tinggi berarti kan, maka cash yang didapat lebih besar daripada obligasi face value, yang membuat kita mendapatkan premium bond payable, dimana artinya kayak kita tuh istilahnya bisa dibilang agak untung gitulah ceritanya. Dah, sisanya kita tinggal salin ke sini. Ini tuh tabel strike line amortisasinya. Tinggal ini kan 10 tahun. Kok 45 deh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, mantap. Lalu, interest payment. Apa sih interest payment? Interest payment itu berarti pembayaran yang kita lakukan sesuai dengan kontrak kita. Di mana dalam kontrak kita itu harganya tuh bentar. Harga obligasi kita anggap seginilah 3 juta. Interest payment di kontrak harga obligasi kita 3 juta. Lalu pembayaran kupon rate-nya 10%, jadi tinggal dikali sama 10%. Karena di kontrak seperti itu, yang kita bayar segitu, 300.000. Lalu karena kita juga tadi udah nyari premium amortisasi, tinggal salin premium amortisasi yang udah kita cari tadi. Sah, tinggal salin bos. Set. Baru unamornya mana? Ini yang akan kita amortisasi nantinya agar menjadi habis. Carrying value. Ingat kalau premium bond payable, dia itu kan anggapannya kita dapat keuntungan kan. Jadi anggapannya juga bahwa nilai buku kita itu lebih besar daripada yang di kontrak kita. Yang di kontrak kan 3 juta nih. Nah, uang yang kita dapat tuh 3.120. Jadi book value kita pada awal 3.120. Nah, udah. Interest expense. Nah, interest expense gimana nih gitu. Ya kita buat dulu guys. Set. Aduh, ini kok gini. Nanti pas pembayaran, nih anggap bukan di gini ya, jurnal penyesuaian. Pas akan mau membayar, nanti kan catatnya gini nih. Kalau ngebayar interest itu apa sih kan? Interest expense dulu. Lalu yang pastinya itu kan pasti ada cash. Nah, kita kosongin dulu di tengahnya. Interest expense sama cash. Lalu kan gini, kita kan mau ngeamortisasiin ini nih, premium bond payable. Nah, premium itu kan ada di kredit. Ini kredit nih. Jadi ada di kredit. Kalau kita mau ngurangin berarti ada di debit. Jadi kita di sini tulis premium bond payable. Nah, cash karena berkurang berarti di kredit. Nah, gimana cara ngitungnya? Pertama, kita bayarnya berapa nih? Cash yang kita keluarin kan tadi udah kita bayarnya per tahun tuh segini. Lalu premium bond payable-nya berkurang berapa? Yaitu amortisasi kita. Dat. Interest expense. Interest expense-nya ya berarti biar bagian kanan sama kiri balance, cara gampangnya tinggal 300 dikurang sama 300 dikurang 12.000. Masuk akal kan? Karena anggapannya tuh beban bayar bunga kita tuh lebih murah gitu loh daripada
dia pada normal karena di awal tuh kita udah dapet keuntungan segini 120.000. Ya gitulah. Pokoknya kalau premium itu karena kita awalnya untung, jadi di sini tuh interest expense-nya jadi lebih ringan ke kita gitulah intinya. Terus expense berarti segini. Nah, karena ini straight line, berarti kita gampangnya tinggal gini. Terus salin dulu biar nggak 1, 2, 3. Set amortisasi premium sama setiap tahun. Paymentnya juga sama setiap tahun 372, 723. Paymentnya sama setiap tahun. Interest expense-nya juga sama tiap tahun. Set. Nah. Tet. Dah. Lalu, pun amor ini cara buatnya tuh gini. Sama dengan ini dikurang sama amortisasinya berapa? Set. Nah, bawahnya juga kita buat gitu. Pun amor sebelumnya dikurang sama premium amortisasi. Ya udah tinggal salin terus. Jadi nyalin ini nih fungsinya tuh kayak rumusnya tuh disalin loh. Lihat ya. Ini rumusnya ini kurang ini. Ini kurang ini. Lalu ini rumusnya kok salah. Bakar. Ulang. Set. Plah. Ini rumusnya itu kurang ini. Udah. Bentar dulu. Lalu ini rumusnya ini kurang ini. Jadi disalin aja sama dia. Itu terus carrying value kan nilai buku. Karena ini premium, nilai buku awalnya kan besar. Setelah diamortisasi, maka nilai bukunya akan terus mengecil. Dikurang sama 12.000. Terus bawahnya juga gitu. Set, dikurang sama 12.000. Set, nah. Kita salah rumus. Ya. Terus ini. Ya udahlah. Set. Nah, nyampelah kita ke face value kita pada awalnya. Jadi seperti inilah. Set. Salah. Ini ada salah. Pada saat jurnal penyesuaian yang kita catat bukan cash, tapi interest payable. Ketika pembayaran, jurnal penyesuaian ini terset pembayaran. Pembayaran itu berarti kita ngebayar kan, berarti tinggal interest payable sama cash. Pembayaran sama cash yaitu sebesar ini. Jurnal penyesuaian terjadi pada 31 Desember. Jurnal pembayaran terjadi pada tanggal 1 Januari. Dah, gitu doang.